Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar materi distribusi normal. Untuk saat ini ada di kelas 12 SMA ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Berikut ini adalah data tinggi badan dari 100 siswa, seperti ini di suatu sekolah ya. Data ini berdistribusi normal. Lalu kita disuruh menentukan peluang tinggi badan yang lebih dari 160, yang kurang dari 160, dan yang berkisar antara 160 dan 166. Oke, langkah pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita buat tabel ini terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, seperti ini kita buat. Kakak akan jelaskan setiap kolomnya dapatnya dari mana. Yang pertama, di soal datanya hanya yang ada di dua kolom paling depan ini ya. Yang pertama kita cari jumlah frekuensinya, yaitu kita tinggal 100 ini dapat dari jumlah seluruh frekuensi 12 tambah 17 tambah 45 tambah 16 tambah 10, dapatlah 100. Kemudian XI ini dapatnya dari 155 tambah 156, lalu kita bagi 2 ya, seperti ini, dapatlah 154,5. Demikian seterusnya sampai yang di bawah ya. Baris kedua juga sama, 158,5 dapatnya dari 157 ditambah 160 bagi 2. 162,5 dapatnya dari 161 tambah 164 bagi 2, seperti itu. Nah, kemudian yang DI ini dapatnya dari mana? DI ini kita gunakan untuk menghitung rata-rata dengan pengkodingan ya. Kodingan artinya kita tentukan rataan sementara terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini kakak menentukan rataan sementaranya itu di frekuensi tertinggi ya. Frekuensi tertinggi sebenarnya kita bebas menentukan ya. Cuma biasanya lebih enak melihatnya ya, kita tinggal cari frekuensi tertingginya ini, ya sudah kita tetapkan rataan sementaranya ini. Nah, ini yang akan disebut rataan sementara RS ya. RS ya. Karena ini nanti kita akan tetapkan menjadi rataan sementara, maka di tempat dia itu kita mulai dari 0 seperti itu. Kalau kita mulainya dari sini ya berarti nolnya di sini gitu. Kalau kita maunya yang rataan sementaranya ini berarti nolnya di sini. Ini bebas saja menentukannya ya. Kalau kakak sih biasa menentukannya berdasarkan frekuensi tertinggi aja gitu. Jadi nolnya startnya dari sini, terus min 4 dapatnya dari mana nih? Min 4 dapatnya dari si XI-nya yang di sini, yang di kolom kedua, dikurang sama yang kita tetapkan jadi rataan sementara ya. Rataan sementaranya kita tetapkan 162,5. Jadi tinggal 158,5 dikurang ini, maka hasilnya minus 4. Terus yang minus 8 dapatnya dari mana? Sama ya, dari dia 154,5 dikurang 162,5. Yang 4 dapatnya dari mana? 166,5 dikurang 162,5. 8 juga dapatnya dari 170,5 dikurang 162,5, seperti itu. Kemudian yang kolom ini dapatnya dari mana? Ini di atas sudah ada keterangannya ya, FI kali DI. FI itu frekuensinya, DI ini yang kita cari tadi, tinggal dikali saja, 12 kali min 8 dapatlah ini, 17 dikali min 4 dapatlah ini, seperti itu ya. Ini di atasnya sudah ada keterangan sebenarnya ya, cuma kakak jelasin aja supaya kalian makin paham cara memperolehnya. Setelah ini kita dapat, maka kita jumlahkan ya seluruhnya. Min 96 ditambah negatif 68 ditambah 0 tambah 64 tambah 80, hasilnya negatif 20. Kemudian kita cari DI kuadratnya ya. DI kuadratnya yaitu dari DI, jelas ya, DI dikuadratin, minus 8 dikuadratin jadi 64 ya, minus 4 dikuadratin jadi 16, seperti ini. Lalu dari hasil ini DI kuadratnya kita kali dengan FI ya. Di sini DI kuadrat dikali FI.
12 dikali 64 dapatlah 768. 17 dikali 16 dapatlah 272. Nah, ini untuk kepentingan ini. Nah, kita akan menentukan rata-ratanya ya, rata-rata hitung dari data ini. Rumusnya adalah seperti ini. Ya, jumlah dari FI kali DI dibagi sama jumlah frekuensinya, lalu ditambah dengan rataan sementaranya. Kita sudah hitung jumlah dari FI kali DI-nya itu negatif 20 dan jumlah frekuensinya yaitu 100. Lalu tinggal ditambah yang kita tetapkan jadi rataan sementara seperti ini. 162,5. Maka didapat 162,3. Inilah rata-rata dari data tabel tersebut. Kemudian yang berikutnya kita mencari simpangan bakunya ya. Nah, simpangan bakunya rumusnya seperti ini. Ya, itu dia sebabnya mengapa kita cari ini semua ya, untuk digunakan di menghitung rumus ini ya, menghitung simpangan baku sama rata-rata. Simpangan baku rumusnya sigma FI kali DI kuadrat dibagi jumlah sigma frekuensinya. Jumlah FI kali DI kuadrat kan yang ini 1936 ya, dibagi jumlah frekuensinya 100, lalu dikurang jumlah FI kali DI dibagi jumlah frekuensi ya. Ini artinya yang ini nih min 20/100 ini kita kuadratin ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 4,4. Jadi kita mendapatkan rata-ratanya 162,3 dan simpangan bakunya 4,4. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Untuk nanti kita merubah setiap datanya X-nya ke dalam Z ya. Kenapa? Karena rumus Z ini nanti X yang ditanya nih dikurang sama rata-ratanya dibagi simpangan baku. Maka kita butuh rata-rata sama simpangan baku. Maka kita cari terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Peluang tinggi badan siswa lebih dari 160. Ini berarti peluang si X lebih dari 160. Nah, dalam hal ini kalau dia masih dalam bentuk X, maka kita harus menggunakan integral cara menghitungnya. Untuk itu kita convert atau rubah X-nya menjadi Z. Caranya Z sama dengan X dikurang rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. X-nya ini 160 dikurang rata-ratanya 162,3 dibagi simpangan bakunya 4,4. Maka akan didapat negatif 0,52. Berarti soal ini bisa dirubah menjadi peluang Z ya, peluang Z lebih dari negatif 0,52. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau soalnya sudah dalam bentuk Z, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan tabel yang ada di sini. Tabel ini sebenarnya masih panjang ya datanya ya, sampai bawah ini juga. Nah, cuma yang kita butuhin hanya ada di sini. Jadi makanya kita tampilin hanya segini saja. Kemudian kita tinggal hitung. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalau kita gambar nih, gambar untuk Z yang lebih besar dari negatif 0,52, secara gambar dia begini ya. Nah, negatif itu ini tengah-tengahnya di 0. Nah, negatif itu di sebelah kiri ya. Negatif 0,52. Yang lebih besar dari negatif 0,52 kan berarti areanya yang ini semua ya, areanya yang ini.
maka kita menghitungnya itu dengan PZ lebih dari negatif 0,52. Ini sama dengan kalau kita menghitung dengan 0,5 ditambah 0,5 itu yang sebelah sini nih. Ya, yang sebelah sini. Setengahnya kan, setengah. Luasnya setengahnya dari seluruhnya. 0,5 ditambah sama peluang dari negatif 0,52 Z sampai 0. Ya. Jadi 0,5 ditambah peluang dari sini sampai sini. Nah, ini sama kalau kita hitung 0,5 ditambah peluang dari negatif 0,52 Z sampai 0, ini sama dengan peluang 0 Z sampai 0,52. Kenapa sama? Karena tabel distribusi normal itu simetris ya. Jadi dari sini sampai sini itu sama kalau kita hitung dari 0 sampai 0,52 di sini ya, karena datanya ini simetris. Berarti 0,5 ditambah. Nah, ini kita tinggal lihat tabel. 0,52 itu 0,52 ya di sini. Berarti nilainya yang ini ya, pertemuan ini sama ini 0,1985. Tinggal kita hitung, ini menjadi 0,6985 seperti itu. Ini untuk menjawab pertanyaan yang A. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Peluang tinggi badan siswa kurang dari 166. Peluang untuk X kurang dari 166 cm ya. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam Z, sama dengan dimana rumusnya X min rata-ratanya dibagi simpangan bakunya, yaitu 166 dikurang rata-ratanya 162,3 dibagi simpangan bakunya 4,4. Maka ini menghasilkan 0,84 seperti ini ya. Ini artinya kita menghitung peluang Z yang kurang dari 0,84. Nah, peluang Z yang kurang dari 0,84 kalau kita gambar dia seperti ini. Ini nolnya di sini, maka yang 0,84 daerah positif di sini ya, 0,84. Yang kurang dari 0,84 berarti areanya ini. Maka kita bisa hitung peluang Z yang kurang dari 0,84 itu sama dengan 0,5. Ini kan yang sebelah sini 0,5 nih. Ditambah peluang si Z di antara 0 sampai 0,84 seperti ini. Berarti 0,5 ditambah 0,84, kita tinggal lihat ini 0,8, 4-nya di sini ya. Berarti yang ini ya 0,2995. 0,2995. Berarti ini tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya 0,7995 seperti ini. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang C. Peluang tinggi badan siswa berkisar antara 160 dan 166 ya. Maka kita menghitung peluang untuk X di antara 160 sampai 166 seperti ini. Yang 160 tadi kita sudah rubah ke Z ya. Yang X sama dengan 160, kita dapatkan Z-nya tadi
negatif 0,52. Terus yang untuk X yang 166 tadi kita sudah hitung, Z-nya yang kita dapatkan 0,84. Nah, berarti ini peluangnya kita bisa rubah menjadi peluang dari minus 0,52 Z sampai 0,84 seperti ini. Maka ini kalau kita gambar, dia daerahnya seperti ini. Nol di tengah, lalu ini 0,84, terus minus di kiri ya. Nah, seperti ini. Maka kita tinggal hitung peluang minus 0,52 Z sampai 0,84. Ini kita bisa hitung dengan menggunakan peluang dari 0 Z sampai 0,52 ditambah ya dari 0 sampai 0,52. Ini kan minus nih. Nah, kita tadi sudah bahas ya, ini sama ya. Ini dengan dari sini ke sini sama dengan 0 ke 152 di sebelah kanan karena simetris. Ini ditambah peluang si Z di antara 0 sampai 0,84 ya. 0,84. Maka ini tadi kita sudah hitung, ini dari 0 sampai 52, 0,52 itu 1985 ya. Yang ini ya, 0,1985 ditambah peluang 0,84. 0,8 nya di sini, berarti yang ini 0,2995. Kalau kita hitung ini hasilnya 0,498. Jadi peluang tinggi badan siswa berkisar antara 160 dan 166 cm berdasarkan tabel yang tadi itu adalah 0,498. Oke, itulah cara menjawab distribusi normal untuk data berkelompok. Kiranya video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.